Tuhan. Afternoon or of you. Kita akan mulai acara ibadah dari siang hari ini. Saya mengundang kita semua wakil berdiri. Kita akan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur karena setiamu yang abadi dan sampai saat ini kami mengerti Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami di pagi hari ini dan membiarkan Tuhan bagi jemaat-Mu di siang hari ini. Bahkan teman-teman kami yang dalam perjalanan Tuhan menyertai, bahkan kami supaya sama-sama berbakti di siang hari ini. Berkati setiap kegiatan yang kami lakukan dari sekolah minggu, bermain musik, apa yang kami lakukan, Tuhan berkati. Berkati jemaat-Mu di siang hari, di dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kami bersyukur bahwa kami bisa bergabung kembali kebaktian bersama di ruangan ini dan dengan jemaat yang melalui online. Marilah kita menaikkan pujian bagi Dia yang layak kita sembah dan agungkan. Lagu yang pertama adalah Ajaib Benar Anugerah, Amazing Grace. Ketika hidup dibaharui, ketika hidup diubahkan, ketika yang sesat ditemukan, ketika yang gelap diterangi mata hatinya, ketika itulah anugerah terbesar dan ajaib dicurahkan bagi manusia.
slaves, budak-budak company. Dan sebenarnya tune dari lagu ini selalu ditulis unknown, karena sebenarnya lagu ini ditulis oleh budak-budaknya waktu saat itu. Dan kalau bisa dilihat, semua not-notnya hanya melakukan not-not yang hitam. Ini adalah dari budak-budak, pemberian yang begitu indah tapi tidak pernah diperhargai. Marilah kita menyanyi lagu yang berikutnya, Sebab Tuhan Baik. Let's stand up if you can and sing the song, For the Lord is Good. Rejoicing, singing day and night.
bagian terakhir sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh pendeta Pipi Dahli adalah Di Hatiku Ya Yesus. Yesus,
hati kami, ya Kristus, bertakhtalah di hati kami, ya Kristus, bersabdalah. Teduhkanlah hati kami, supaya sekalipun kami melewati arus dan gelombang kehidupan, kami tahu Engkau dekat bersama kami. Oleh sebab itu kami selamat. Ya Kristus Tuhan kami, bersabdalah, dan biarlah suaramu lebih besar memberikan pengaruh kepada kami, sehingga kami tidak takut menghadapi hidup ini. Roh Kudus, terjemahkanlah firman yang tertulis ini menjadi firman yang hidup dan menuntun langkah hidup kami hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jumpa kembali saudara-saudara di dalam Tuhan. Mari kita membaca Lukas 16 ayat 1 sampai 13 sebagai landasan pemberitaan firman pada hari ini. Lukas 16 ayat 1 sampai 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab kau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hati, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam hal harta orang lain,
siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara sekalian, ini adalah termasuk salah satu dari perumpamaan Tuhan Yesus yang paling sukar difahami. Tidak mudah dimengerti. Ibarat ini sebuah bangunan, arsitekturnya beraliran dekonstruksi minimalis. Bentuknya tidak lazim, nyeleneh, orang Jawa bilang. Menurut kacamata awam, tidak lurus, tidak begitu simetris. Pintu masuknya, main door-nya yang mana, gak jelas, membingungkan. Kira-kira begitulah perumpamaan ini. Tetapi apapun, untuk bisa memahaminya, kita memang harus tahu pintu utamanya mana, supaya kita bisa masuk dan memahami perumpamaan ini lebih jelas. Pintu utama itu jalan masuknya. Nah, kita harus tahu pintu utama untuk memasuki perumpamaan ini. Apa itu? Saudara sekalian, berdasarkan narasi cerita Injil Lukas, saya berpendapat pintu masuknya untuk memahami perumpamaan ini adalah kata Mammon, atau Mammon yang tidak jujur, yaitu ayat 9, ayat 11, ayat 13. Diulang 3 kali. Mammon atau Mammon yang tidak jujur. Kata ini banyak diduga berasal dari bahasa Aram dan bahasa Ibrani yang berhubungan dengan kepemilikan harta. Tuhan Yesus menggunakannya untuk menamai kelekatan hati manusia pada kekayaan. Kelekatan hati manusia pada kekayaan. Dan kemudian hari dalam sejarah, orang Kristen atau gereja sering memahami Mammon ini sebagai berhala uang atau dewa uang. Mammon. Jadi inilah pintu masuknya. Untuk mengerti perumpamaan ini bagaimana? Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang bicara tentang uang sebetulnya. Yesus memakai perumpamaan ini untuk berpesan kepada murid-muridnya dan kepada kita juga tentang uang. This is about money. Dan ini sungguh penting. Siapa di antara kita yang bisa bilang uang tidak penting dalam hidup ini? Uang sangat penting. Oleh karena itu pengikut Yesus harus memiliki pandangan dan sikap yang benar terhadap uang. Pertama-tama, kita harus menyadari bagaimana naturnya uang itu. Bagaimana cara uang bekerja. Tentu saja cara uang bekerja di dunia ini
saudara-saudara. Sebab sesudah melewati kehidupan dunia ini, uang sudah tidak berguna lagi. Kita tahu itu. Istilah yang digunakan Yesus di ayat 9, tidak dapat menolong lagi. Ada waktunya uang tidak bisa menolong kita lagi. Kapan? Yaitu waktu kita mati. Sebab tidak ada orang yang mati membawa harta untuk dirinya. Tidak ada gunanya. Punya berapa banyak pun uang, punya berapa banyak pun harta dia, tapi kalau dia mati, semuanya ditinggalkan. Dan orang lain yang akan menikmati, bukan? Di kekekalan, di eternity, uang sudah tidak diperlukan lagi. Uang itu memang barang dunia. Dia penting. Penting selama kita di dunia. Sesudah itu, tidak ada gunanya lagi. Cara kerjanya di dunia adalah membuat manusia berjuang untuk bisa mendapatkan keuntungan bagi diri. Ada laba, ada profitnya, ada benefitnya. Baik untuk sekarang atau untuk besok hari. Itulah cara kerja uang. Sekarang kita mengenal dengan istilah bisnis dan investasi. That's how it works. Uang itu memacu kita untuk bergerak ke sana. Apabila cara kerja ini kita ikuti, kita tekuni, kita pelajari, manusia akan semakin pintar dan manusia akan mendapat benefit banyak dari situ. Sekarang ini saudara, ada banyak cara orang berbisnis, cara orang berinvestasi, diajarkan lewat begitu banyak media. Apalagi di zaman digital ini. Banyak orang sudah menjadi miliarder di usia yang muda karena dia pintar mencari peluang bisnis dan kemudian berinvestasi. Itulah cara kerja uang di dunia. Tetapi seiring dengan itu ada godaan selalu, ada dorongan selalu pada manusia kalau berhubungan dengan uang, yaitu dia menghalalkan semua cara untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang terjadi pada bendahara dalam perumpamaan ini. Bendahara ini orang yang hari-hari kumpul uang, ya, istilahnya. Orang ini berurusan dengan uang dan lama-lama dia tergoda untuk mendapat uang dengan cara yang tidak jujur. Saudara, dalam hidup ini ada orang yang dapat uang dengan cara bekerja keras. Ya, ada, itu banyak. Ada orang yang kekayaannya adalah hasil kerja kerasnya. Tetapi juga sebagian besar lagi di dunia ini, banyak orang mendapatkannya melalui jalan yang curang. Uang itu begitu. Dia punya daya pikat. Dia punya daya bujuk untuk membuat orang curang. Pintar cari uang, tetapi curang. Cerdik, tetapi nggak jujur.
That's how it works juga. Di mana ada uang mengalir, di situ ada godaan untuk curang hadir. Itu sebabnya semua negara di dunia ini punya persoalan dengan korupsi. Gak peduli negara kapitalis, gak peduli negara sosialis, negara manapun punya persoalan dengan korupsi. Karena di mana ada aliran dana, di situ kecurangan pasti ada. That's how it works. Uang itu barang dunia. Penting. Tapi kita harus waspada. Nah, itulah naturnya uang. Si Mamon ini. Dia pintar, tapi dia dekat dengan kecurangan. Sekarang yang menarik adalah bagaimana Yesus memberi arti pada perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini. William Barclay mengatakan penafsiran Tuhan Yesus atas ayat ini disebut sebagai a good lesson from a bad example. A good lesson from a bad example. Dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengangkat 3 pelajaran, lessons yang penting tentang uang. Yang pertama, lesson pertama. Yesus berkata, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Apa artinya? Saya menyebut lesson pertama ini adalah lesson be like him. Be like bendahara itu. Jadilah seperti dia. Tirulah dia. Yesus itu tetap melihat yang positif pada si bendahara ini. Yaitu apa? Kecerdikannya. Seperti perumpamaan itu sendiri menceritakan, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Saudara, sejujurnya kalau kita tahu tentang orang-orang yang pintar mengelola uang, pintar berbisnis, kita kagum. Mereka bisa melihat peluang, bisa berbisnis, very smart, pintar melihat celah, ada saja idenya. Dan kepintaran seperti itu tidak buruk sama sekali. Tidak ada yang salah dengannya. Pengikut Yesus harus bisa melihat yang positif sebagai positif dan belajar dari situ. Hanya kita harus tetap menyadari uang itu barang dunia. Uang itu barang dunia. Jadi jangan cuma pintar mencari uang, mengelola uang untuk kepentingan duniawi saja. Kalau cuma itu, manfaatnya akan berakhir di garis kematian. Kalau kita cuma pandai mencari uang untuk kepentingan dunia saja, maka ketika kita mati, semuanya gone. Tak ada arti. Yesus mengencourage pengikutnya
untuk pintarlah kamu mengelola uang. Rajinlah kamu mencari uang. Sepintar orang-orang di dunia ini. Tetapi carilah uang, kelolalah uang juga untuk kepentingan yang bukan cuma duniawi. Gunakanlah kepintaranmu mengelola uang untuk kepentingan yang nilainya melebihi dari sekedar uang. For things money can buy. Kelolalah uangmu juga untuk kepentingan yang uang tidak bisa membelinya. Gunakanlah uangmu untuk hal-hal yang bernilai abadi. Gunakan uangmu untuk membangun hubungan yang lebih kokoh dengan sesama. Untuk menolong orang yang lemah dan membutuhkan. Gunakan uangmu untuk mempererat hubungan keluarga. Gunakan uangmu untuk memperkuat persaudaraan dengan sesama. Untuk menjalin persahabatan yang lebih mendalam. Untuk membuka jaringan lebih luas. Sekaligus membuka kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang yang lebih banyak. Gunakan uangmu untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan gerejawi. Gunakan uangmu untuk mendukung pendidikan, mendukung pelayanan kemanusiaan. GKI mengenal lagu NKB. Di NKB nomor 211 itu ada lagu judulnya Pakailah Waktu Anugerah Tuhan. Lalu ada syairnya yang berbunyi begini. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Kasih yang sudah kau tabur di dunia, nanti kau tuai di sorga mulia. Yang kita bisa tuai di sorga itu kasih. Kasih itu bukan barang dunia saja. Kasih itu akan berlanjut sampai di keabadian. Kalau uang tidak, uang akan berakhir di kematian. Tapi kasih tidak. Oleh karena itu, gunakanlah uangmu untuk mensupport hal-hal yang membuat kamu menuai kelak di sorga, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan cinta kasih. Gunakan uang untuk membangun hubungan satu sama lain di rumah, di keluarga, di gereja dengan lebih baik. Karena itu hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi gunakan uang untuk mendapatkan hal-hal yang uang tidak bisa membeli. Saudara sekalian, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kali ini,
lessonnya saya sebut do not be like him. Kalau lesson pertama tadi, be like him, jadilah seperti bendahara yang tidak jujur itu dalam hal kecerdikan. Sekarang message-nya adalah do not be like him. Jangan jadi seperti dia. Jangan meniru bendahara itu. Jangan menjadi seperti dia dalam hal ketidakjujuran. Kepintarannya patut kau tiru, tetapi ketidakjujurannya jangan. Itu maksud Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab di dalam hidup ini, saudara-saudara, ada hukum yang sangat penting berlaku. Hukum ini sangat penting karena dia sungguh berlaku, yaitu barang siapa tidak bisa dipercaya dalam soal uang, dia tidak bisa dipercaya dalam soal yang lain-lain. Ini dalil, ini hukum, nggak bisa disangkal. Yang dimaksud Yesus dengan tidak benar dalam perkara-perkara kecil, itu maksudnya dalam hal keuangan. Itu yang namanya tidak setia di dalam mammon yang tidak jujur. Tidak setia, tidak jujur dalam hal keuangan. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan uang yang dipercayakan kepada kita oleh siapapun itu, disitulah terletak karakter kita. Tidak ada perusahaan yang mau meng-hire orang yang tidak jujur dalam uang. Tidak ada. Tidak ada orang mau berbisnis dengan rekan yang tidak jujur dalam soal uang. Hubungan kerjasama, hubungan persahabatan, karir seseorang, reputasinya, nama baiknya, bahkan pernikahannya bisa hancur karena satu soal ini, yaitu ketidakjujuran dalam hal uang. Bayangkan, dia bisa menghancurkan apa saja. Karena itu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak setia dalam hal yang satu ini, tidak ada orang akan percaya kepadamu dalam hal yang lain. Sebaliknya, saudara, kesetiaan dalam satu perkara ini juga bisa mendatangkan berkat di masa depan yang tidak pernah disangka-sangka orang itu sendiri. Uang itu adalah kepercayaan. Uang itu trust. Jangan lupa. Padahal trust itu adalah, menurut Stephen R. Covey, dia bilang one thing that can change everything. One thing that can change everything is money, adalah trust. Dan trust itu hubungannya dekat dengan uang. Uang itu adalah kepercayaan. Dan kepercayaan itu adalah satu hal yang bisa mengubah semua hal. Kelihatannya sepele. Tapi saudara, uang itu bisa mendatangkan perkara besar di dalam hidup kita. Karena dia berkaitan dengan trust. Baik itu perkara yang positif atau itu perkara yang negatif. Oleh karena itu, don't be like him, kata Tuhan Yesus.
don't be like him in terms of dishonesty. Jangan menjadi seperti bendahara itu dalam hal dishonesty. Tuhan Yesus mengajar supaya orang setia dalam perkara kecil. Maksudnya setia dalam keuangan. Sebab keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan, orang itu akan mendapatkan trust. Dan trust itu sangat berharga. Sekali Anda mendapat trust, Anda akan punya potensi untuk mendapat hal-hal yang lain. Tapi sekali satu kepercayaan hilang, Anda akan terputus dari semua opportunity yang lain. Pelajaran terakhir, ketiga, adalah kesimpulan dari semuanya. Mengapa perumpamaan ini oleh Tuhan Yesus dipetik pelajarannya dari dua sisi, negatif dan positif. Do not be like him dan be like him. Dua kan? Yang satu tirulah, yang lain jangan tiru. Yang satu positif, yang satu negatif. Mengapa? Karena sebenarnya negatif atau positif, semua itu bergantung pada kita. Tergantung kita mau pilih yang mana. Kita yang menjadi subjek pelakunya. Kita yang menentukan nilai plus dan minusnya. Uang pada dasarnya netral. Uang itu nggak jahat, netral. Bahkan uang bisa menjadi berkat bagi diri sendiri, juga bagi orang lain. Tapi apakah kenyataannya uang itu di dalam hidup kita mendatangkan berkat atau laknat? Pada akhirnya bergantung pada kita, bagaimana kita memperlakukannya, atau tepatnya bagaimana kita menempatkan uang di dalam hidup kita. Kalau pelajaran pertama kita abaikan, kita tidak mau menggunakan uang untuk kepentingan hal-hal yang nilainya lebih daripada sekedar uang. Kita tidak mau menggunakan uang untuk hal-hal yang bernilai abadi. Sebaliknya kita cuma mencari dan mengelola uang untuk kepentingan keuntungan di dunia ini, titik. Maka akan tiba saatnya bukan kita yang menggunakan uang sebagai alat, tetapi uang yang justru akan memperalat kita. Lalu ditambah lagi pelajaran kedua, kita abaikan juga, yaitu kita membiasakan diri tidak jujur, tidak setia dalam hal hubungan dengan uang, alias kita mengkhianati pihak lain dalam hal uang. Maka akan tiba waktunya uanglah yang akan mengkhianati dan menjatuhkan kita. Itu namanya kita sudah diperbudak oleh uang. Ini pelajaran ketiga, saudara. Tuhan Yesus ingin tekankan. Kalau kita tidak memperhatikan pelajaran pertama, dan kita tidak memperhatikan pelajaran kedua, maka pelajaran ketiga akan terjadi pada kita, yaitu uang akan memperbudak kita. Pada saat itu, uang sudah tidak netral lagi. Uang sudah punya spirit untuk menekan kita, memperalat kita, mengelabui kita, menjajah kita, dan memperbudak kita. Uang sudah menjadi ilah atau dewa atau berhala. Itulah yang namanya
mamon. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Dan jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Bicara tentang uang memang menjadi sangat serius, saudara-saudara. Sangat mendasar. Benar kata orang, uang itu hamba yang baik, tetapi uang itu tuan yang jahat. Kalau kita menjadikan uang menjadi hamba kita, dia akan melayani kita dengan baik. Kita masih tetap jadi master. Tapi kalau sebaliknya, uang menjadi master kita, dia menjadi tuan kita. Dia tuan yang jahat. Dia akan memperbudak kita, dan dia akan menghancurkan kita. Kalau kita keliru menempatkan atau keliru memberi posisi kepada uang, orang Jakarta bilang bisa berabe dampaknya. Apabila kita menjadikan uang sebagai tuan, maka pelan tapi pasti kita akan menyingkirkan tuan yang sebenarnya dalam hidup kita, yaitu Tuhan. Sebab keduanya tidak bisa jalan sama-sama. Uang tidak bisa menjadi tuan sekaligus kita bilang kita punya Tuhan. Tidak bisa. Kalau kita menjadikan uang sebagai Tuhan, maka kita akan menyingkirkan Tuhan dari hidup kita. Karena duanya bergerak ke arah yang berlawanan. Padahal tidak mungkin kita mengabdi kepada dua tuan, bukan? Oleh karena itu, Tuhan Yesus berpesan, dan camkan baik-baik di dalam hidup kita. Melalui perumpamaan ini, Tuhan berpesan supaya bukan uang, tetapi Allah, Tuhan, yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghadiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Saya persilakan saudara-saudara untuk duduk dan Rokehin untuk membawakan doa saya. Saudara, terima kasih kepada Pak Pipi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Saudara, kita diingatkan bahwa kita menghadapi banyak tantangan, tapi kita harus fokus kepada Tuhan. Banyak yang kita harus hadapi dalam hidup ini, tapi tujuan kita adalah lihat Tuhan, bukan lihat uang untuk mencari mamon, tapi mencari yang punya kuasanya. Saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan apabila Tuhan memelihara kami tiap hari ya Tuhan. Bukan dengan kelimpahan, tapi dengan kecukupan ya Tuhan. Karena Tuhan berkat Tuhan tidak pernah kekurangan ya Tuhan. Ya Tuhan, yang itu yang kami aminkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan selama kami hidup di dalam dunia ini, terutama di negara ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa saudara kami yang lemah tubuh ya Tuhan, yang harus mengalami banyak sakit penyakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan tidak meninggalkan mereka juga Tuhan. Tuhan mengetahui satu persatu ya Tuhan, lebih daripada kami ya Tuhan. Tapi kami berdoa untuk CI ya Tuhan yang masih di rumah sakit, dan Abi yang baru habis operasi ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga akan memberi kekuatan kepada dia, dan Tuhan akan menyembuhkan supaya dia dalam recovery lebih cepat ya Tuhan, dan dia dapat bersama-sama kami lagi berbakti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan memberkati saudara kami yang banyak yang kami tidak ketahui, tetapi Tuhan memelihara ya Tuhan di mana mereka berada ya Tuhan, supaya mereka juga saudara kami yang lain yang tidak hadir pada hari ini dapat berbakti pada minggu-minggu yang berikutnya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya persilakan untuk tugas kolektor untuk maju ke depan Pak Andi. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya saya akan bacakan satu ayat sama seperti ayat yang tadi di Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Biarlah kita juga tetap setia, bukan dengan uangnya, tapi setia. Kita menyadari dengan kasih bahwa persembahan ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur.
kesempatan untuk memberi persembahan ini Tuhan. Semua ini juga karena kasih sayang Tuhan. Kau memberkati semua usaha pekerjaan kami. Kalau kami mampu memberikan ini semua juga karena kasih kami. Biar kami percaya Tuhan bahwa semua persembahan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kau berkati Tuhan yang mengelola persembahan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat datang, shalom, salam damai semuanya. Terima kasih untuk puji Tuhan kita boleh beribadah bersama dan kita mengundang untuk minggu depan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pak Robi, Pastor Robi, dan judulnya adalah tadi tentang uang. Minggu depan juga tentang uang, dengan uang sedikit tetapi tetap berbahagia, bersyukur pada Tuhan. Soal banget. Dan selamat datang juga untuk saudara kita yang sudah lama nggak pernah kelihatan di sini, yaitu Elina. Dan dia juga sebentar lagi akan kembali lagi ke Washington, Seattle, dan semoga kita bisa kembali bertemu bersama ya. Tuhan memberkati. Dan nanti lobsternya dipotong. Ada yang potong. Oke. Terima kasih atas pengumumannya Andre. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Maranatha, dan kemudian Pendeta Pipi akan memberikan benediction. Saudara, kita arahkan hati kita kepada Yesus sebagai Tuhan, dan kita jadikan Dia Tuhan sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin. Saat teduh mulai. Ya, hari ini menunya lobster tapi belum potong gitu. Jadi nanti minta belum potong.